Seorang pria baru saja menggeser jendela rumahnya saat sebuah anak panah melesat dan menancap di kusen pintu. Ia terkejut, lalu menemukan secarik pesan yang terikat di ujung panah itu. Lah ini apaan anjir? Tulisannya singkat. Tembakan pistol yang ada di keranjang itu ke udara. Sebagai gantinya seluruh sewa rumahmu selama setahun akan lunas. Dengan tunggakan kontrakan dan tekanan pinjaman online yang menghimpit, ia tak banyak bertanya. Ia mengambil pistol, memasukkan peluru, lalu menekan pelatuk ke arah langit. Di sisi kota lain, seorang pria hendak masuk ke mobilnya ketika melihat secarik kertas tergeletak di dashboard. Pesannya berbunyi, "Saat kau mendengar suara tembakan, kendarai mobilmu ke depan toko nasi cumi hitam Pak Kris. Maka cicilan mobilmu akan aku bayar lunas." Ia menganggapnya lelucon murahan, lalu membuang kertas itu keluar jendela. Cuy, mau membodohi Watashi. Tidak semudah itu. Namun saat pintu mobil terbuka, gulungan uang tunai jatuh tepat ke kakinya. Jir, asli kah? Detik berikutnya, suara tembakan menggema dari kejauhan. Copot Watashi jadi kaget. Tanpa pikir panjang, ia menyalakan mesin dan melaju menuju alamat yang tertulis. Sekarang atau enggak sama sekali. Sesampainya di sana, seorang pria berwajah penuh bekas luka masuk ke kursi belakang. Suaranya dingin memerintahkan pengemudi untuk diam dan hanya mengikuti rute. Mereka berhenti di sebuah toko perhiasan. Pria itu turun dan menyerahkan sepucuk surat kepada pemilik toko. Isinya mengancam, "Kau punya 5 detik untuk mengemas seluruh berlian. 2 orang di sampingmu siap meledakkan sesuatu yang jauh lebih besar dari toko ini." Pemilik toko gemetar. Tanpa perlawanan, ia membuka brankas dan menyerahkan semua berlian. Ia tak pernah tahu bahwa 2 pria bertubuh besar itu hanyalah figuran bayaran, disewa untuk berdiri dan terlihat berbahaya. Tak lama kemudian, beberapa orang datang berpura-pura sebagai kurir. Mereka mengangkut berlian ke bagasi mobil sang pengemudi dan menyuruhnya kembali ke titik awal. Setibanya di sana, seorang pria berkacamata hitam muncul. Ia membuka bagasi, memindahkan tas berlian ke mobil sport, lalu pergi tanpa sepatah kata. Seluruh perampokan itu berjalan sempurna, tanpa satu pun pelaku utama menampakkan identitasnya. Beberapa hari kemudian, polisi mengumpulkan semua orang yang terlibat. Anehnya, tak satu pun dari mereka saling mengenal. Lalu siapa, Jir? Lu siapa? Lalu siapa, Jir? Lalu siapa, Jir? Lu siapa? Lu siapa? Semuanya diam. Kenapa lu nyolong? Hah, HMPH. Lah gue disuruh bejir. Kalau begitu sama gue juga. Mereka semua hanya menjalankan instruksi kecil, tanpa sadar menjadi bagian dari kejahatan besar. Penyelidikan buntu, hingga akhirnya kepala polisi menginterogasi orang terakhir, pria berkacamata hitam. Apa yang kau lihat? Hah, HMPH. Bentaknya. "Aku tidak melihat apa-apa," jawab pria itu tenang. Sialan, apa kau buta? Hah, HMPH. Ia mengangguk, dan setelah dilihat, pria itu memang tidak bisa melihat. Tugasnya hanya membawa tas, berjalan 5 langkah lurus, lalu menerima bayaran. Karena tak adanya bukti, kasus pun mengendap. Lalu karena merasa dipermalukan, kepolisian menyewa seorang detektif independen. Namanya sudah terkenal, rekam jejaknya bersih, dan hampir mustahil ia gagal memecahkan kasus. Selama 10 tahun, ia menelusuri setiap petunjuk. Ia mewawancarai ulang semua saksi, memeriksa ulang lokasi, bahkan mencoba memetakan ulang kejadian detik demi detik. Namun hasilnya nihil. Tak ada pola, tak ada dalang. 10 tahun berlalu, kasus itu resmi ditutup. Beberapa bulan kemudian, sang detektif duduk sendirian di ruang kerjanya. Ia membuka laci terdalam, mengeluarkan sebuah tas lama. Di dalamnya tersimpan potongan kertas peta rute dan catatan tangan yang sangat rapi. Ia tersenyum kecil. Sejak awal, tidak ada perampok yang bisa ditangkap, karena orang yang dibayar untuk menemukan pelaku adalah orang yang merancang semuanya. Dan kejahatan paling sempurna adalah yang diselidiki oleh pelakunya sendiri.